mahasiswa dari Undana. Ini saya punya siswa dan nanti tidak lama jadi panggul. Jadi beliau akan menyampaikan kepada kita sehubungan dengan narkotika, penyuluhan tentang narkotika. Mahasiswa juga mereka tergabung untuk bagaimana supaya memberantas pengguna narkotika. Jadi nanti dia akan menyampaikan kepada kita pada hari ini. Terima kasih Pak. Siapa leh? Pak Sefri ya. Beliau juga pintar untuk ukuran siswa, pintar. Jadi nanti ada pengalaman beliau juga. Pak Sefri kasih tahu bagaimana juga kasih semangat. Saya punya anak-anak, Pak punya adik-adik, supaya mereka lebih semangat belajar, lebih semangat datang sekolah, lebih disiplin, lebih tertib. Terima kasih Pak Sefri sudah datang. Tugas membagi ilmu pengetahuan bagi adik-adik yang ada di SMA ini. Mungkin nanti didampingi oleh Ibu Nila. Ini tugas yang melekat dari Ibu Nila. Nanti absen serta diri yang ada dan teman-teman lain juga mengikut boleh, silakan. Dan waktu sepenuhnya kami berikan. Oke, baik, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, sekali lagi selamat pagi. Sendiri selamat. Selamat pagi. Terima kasih untuk sekolah sudah memberikan saya kesempatan. Terima kasih untuk Bapak Ibu guru yang sudah memberikan saya kesempatan. Saya bisa berbagi sedikit. Saya bukan orang-orang yang sudah luar biasa, tapi saya juga masih tahap belajar. Jadi mari kita sama-sama untuk belajar. Jadi di sini ya perkenalan, mungkin ada yang belum kenal saya saat di sini juga. Saya pernah tamat dari SMP Onino, SD Onino, SMP Onino, SMA-nya di SMA Nuban Tengah karena dulu SMA sini belum buka ya. Jadi saya SMA Nuban Tengah, terus saya lanjut di Universitas Cendana. Sekarang baru semester 8 tapi semester 7 itu saya kuliahnya lintas luar. Jadi saya tidak hanya di Undan saja, tapi saya lintas luar. Jadi saya di IKIP Siluang ya. Dia pun tempatnya di Cimahi, di Jawa. Jadi satu semester kuliah di luar. Ya, jadi yang saya dapat di luar ini juga bukan saya Undana, tapi dari Siluang gitu. Jadi saya luar nama ya Siluang. Jadi kami lolos dalam satu pertukaran mahasiswa mereka gitu. Jadi kami betul lebih jauh, jadi lebih mengenal dunia pendidikan gitu. Jadi itu kami diberikan tugas untuk melakukan penyuluhan gitu ya. Jadi ya saya berpikir bahwa daripada saya melakukan penyuluhan di tempat lain, juga saya kembali ke saya punya kampung sendiri. Yang membuat saya punya ada di sana ada semua, jadi pasti setelah semua pasti mereka akan keluar untuk cari universitas atau cari kerja dan lain sebagainya. Sebelum mereka terjun keluar, maka kita harus dibekali, kita harus membekali mereka gitu. Makanya itu tujuan saya. Makanya kaget-kaget saya anda suruh bapak minta maaf. Oke, jadi ya, itu alasan saya. Makanya saya rencana minggu lalu saya sudah di sini, tapi karena ada satu dan dua hal ya. Makanya saya bilang saya baru ada waktu sekarang. Jadi ya, ini adalah salah satu bentuk tugas, tapi bukan tugas kuliah, tapi tugas lebih terjun ke masyarakat begitu. Buat satu penyuluhan untuk masyarakat. Jadi untuk mempersingkat kata ya kita langsung mulai saja. Rencana saya ada bawa slide untuk pakai PowerPoint, tapi karena tidak ada, jadi ya kita langsung cerita biasa ya. Aku minta maaf ya. Menurut adik-adik apa gitu narkotika? Atau contoh narkotika itu seperti apa? Contohnya? Oke, sambil saya tunggu ya. Contoh narkotika ya. Ya, ada obat butuh diam. Oke, jadi apa itu narkotika? Menurut apa yang ada di tahu? Narkotika adalah penggunaan obat-obatan yang terlarang.
Oke, obat-obatan terlarang benar. Oke, ada lagi? Oke, jadi ya sebelum kita terjun masuk ke narkotik, apa itu narkotik ya, kita bahas dulu itu dasar hukumnya gitu ya. Jadi bahayanya ya. Jadi narkotik adalah sudah ditetapkan sebagai suatu obat-obat yang terlarang. Tidak boleh digunakan sembarangan ya. Apalagi di ya. Ya, jadi itu sudah diatur dalam undang-undang ya, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Terus peraturan Presiden nomor 23 tahun 2010 tentang badan narkotika dan lain sebagainya. Ya, begini saya sampaikan. Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2018 tentang peran dan P4GN dan preskursor narkotika, dan berikutnya ada peraturan Kepala BNN RI nomor 3 tahun 2012 tentang ya. Jadi semuanya sudah diatur dalam undang-undang ya. Kita melanggar berarti semuanya sudah ada. Jadi siap untuk ya diproses juga. Oke, jadi menurut kata Presiden bahwa Indonesia kan adalah gawat darurat ya. Gawat darurat bukan dalam arti dalam arti perang, makanya Presiden sama belum begitu. Tapi dalam arti gawat darurat ini adalah narkotika digunakan di Indonesia sangat besar sekali. Ada punya presentasinya begitu. Makanya dari itu kalau tidak dicegah sekarang, maka tahun 2045 Indonesia akan hancur karena narkotika. Makanya kami diminta untuk terjun langsung ke lingkungan sekolah. Apalagi teman-teman masih SMA begitu. Karena akhirnya setelah tahun pasti terjun ke kuliah, kerja, atau mungkin ada tes ini ya. Jadi sebelum adik-adik keluar ya, kami harus ya. Jadi mengapa Indonesia ya sekarang banyak sekali narkotika masuk? Yang pertama, kita Indonesia negaranya letaknya geografis ya, banyak negara maritim. Jadi kita ya itu orang bisa masuk lewat sisi sini bisa, lewat sana bisa, dan lain sebagainya. Kita bukan hanya satu pulau, tapi berbagai banyak pulau. Jadi itu memudahkan orang untuk ya masuk gitu. Dan banyak sekali ya. Kita di sini mungkin karena dia sudah menggunakan narkotika dan banyak melarang. Kalau saya melaporkan berarti dengan sendirinya dia akan ditangkap gitu. Jadi kita artinya kita menyembunyikan orang yang sudah berbuat salah gitu. Jadi itu sangat dilarang. Jadi ketika kita misalnya ketika saya tahu teman saya misalnya nona ini pakai narkotika, kita jangan segan-segan untuk melaporkan, kita laporkan saja gitu. Atau dengan sendirinya kalau dia lebih melaporkan diri, dia akan aman. Apalagi kalau ditangkap secara terpaksa, maka itu akan diproses hukum dan pidana, bisa juga didenda gitu. Kalau dia melaporkan sendiri, ya itu tidak ada bayaran, tidak didenda gitu. Dia hanya butuh untuk dipulihkan kembali. Nanti kita akan bahas sampai itu, kita lanjut. Ya, jadi ya, di Indonesia sudah berkembang sekitar 803 jenis narkotika. Di dunia 803 jenis narkotika ya. Kalau di Indonesia baru 74 ya, 74 jenis narkotika yang beredar. Tapi 66 yang baru dikenal, yang 8 belum dikenal. Ya, jadi hati-hati teman-teman. Kalau suatu saat kalau di kota dan banyak orang datang menawarkan bilang, oh coba tes ini sedikit. Jadi, kalau kita tes ini pasti kita hidup enak-enak. Tidak. Namanya hidup pasti ada masalah. Tidak ada hidup dan tidak masalah. Kalau teman-teman tidak mau punya masalah berat, belajar orang gila kan. Kalau tidak, seperti kuburan. Ya, kalau tidak ada masalah gitu ya. Kalau kita punya masalah, artinya menandakan bahwa kita masih waras dan masih hidup. Kalau teman-teman tidak mau punya masalah, berarti teman-teman sudah menuju ke sesuatu yang bisa dinamakan gila dan oke, kita lanjut. Ya, jadi sekarang ini banyak kenapa banyak narkotika masuk Indonesia. Karena sekarang kita perkembangan Indonesia, teknologi Indonesia semakin maju gitu. Banyak orang jual online, misalnya duduk sini pesan, oh selamat barang masuk gitu. Bisa saja dong jualnya lewat situ ya. Untuk CCTV barang, ya, kita harus hati-hati gitu. Ya. Kita lanjut lagi ya. Oke, menurut BNN tahun 2017 jumlah estimasi penyalahgunaan narkoba di dunia adalah sekitar 255 juta orang ya. Dan ya, jumlah overdosis dan mati adalah 520 per hari. Bayangkan kalau satu hari 520 orang meninggal. Misalnya kita sekolah begini ya, kita sekolah misalnya
Di sekolah misalnya di sini sekolah sekitar jumlah siswanya 955. Bayang kalau tiap hari 520 meninggal. Apa yang terjadi? Pasti paling lambat 10 tahun pasti 520 kali 10 berapa? 5.200 ya. 5.200 kali 10 berapa? Ya ini baru 10 hari sudah 5.200. Bayang kalau satu tahun itu kan apa narkoba? Jadi teman-teman harus paham ya, harus paham itu narkoba. Oke, jadi ya. Ya, ini menurut informasi terbaru menurut United Nations Office and Drugs and Crime pada tanggal 24 Juli 2001 menyebut bahwa yang tadi 250 sekarang sudah naik 275 juta ya. Pada tahun 2018 ke 2019 naiknya berapa? 200 berarti 25 juta orang yang menggunakan narkoba ya. Artinya dia meningkat sebesar 22% ya. Bayangkan 22% dari 100. Kalau besar sekolah 22 berapa? 78. Bayangkan kita manusia yang apa yang 78%. Nah, itu kita harus berani sekarang, mulai sekarang. Makanya mungkin di sini hal-hal baru buat teman-teman, tapi ini adalah suatu suatu pemahaman untuk teman-teman dapat ya, adik-adik dapat supaya suatu saat kalau ditawarkan begitu pasti hal-hal pasti mereka kasih gratis. Karena apa? Untuk apa? Buat kita ketagihan. Ya. Dan obat itu bekerja buat kita ketagihan. Mungkin awalnya nggak buat tes, ini nanti sebentar pulang kita rasa tidak masalah. Coba sedikit, nanti lama-lama ketagihan. Kalau ketagihan apa yang buat? Nanti kita akan bahas. Oke. Kalau menurut hasil survei penyalahgunaan narkotika di Indonesia, menurut BNN dan LIPI, di Indonesia yang pengguna narkotika sekitar 3.417.188 jiwa. Ya, lumayan besar ya. Ini yang mungkin sudah ditangkap. Bayangkan yang belum ditangkap. Ya. Kasihan saya punya teman-teman di Jawa sana. Mereka di sana kadang orang datang tahu narkoba di banyak tahu narkoba ya kadang kasih gratis ya kasihan. Dan banyak mahasiswa yang sudah terjun ke situ. Bukan hanya saja mahasiswa tapi juga dengan siswa-siswa itu sendiri. Ya. Dan teman-teman harus ya kalau suatu saat kalau keluar ke ini ya, jangan kita harus lebih jeli lagi. Oke, jadi ya klasifikasi penyalahgunaan narkoba ya. Yang orang yang coba-coba pakai sekitar 979 ya itu yang sudah ditangkap. Artinya mereka baru pertama mencoba mereka langsung ditangkap gitu. Oke, kita lanjut. Terus yang kedua ada 33.000 sudah pesan suntik ya. Jadi ada 776.000 dia sekitar kecanduan gitu. Jadi itu suatu lumayan besar begitu. Kalau masyarakat Indonesia 250 juta, berarti 3 juta sudah terkena ya. Suama nggak 4 juta. Ada 250 kurang 4, 250 kurang 4 berapa? 256. Ya, itu banyak yang ditangkap 4. Belum yang masih tersembunyi di kolong jembatan, di lain sebagainya. Oke. Kita next. Oke, jadi penyalahgunaan narkoba menurut pengelompokannya ya. Mulai yang pekerja sekitar 59%. Kalau pelajar 24% dan populasi umum sekitar 17%. Ya, jadi pelajar juga tidak mau kalah. Ya, mereka lihat orang sudah kerja mengkonsumsi narkotika, mereka juga tidak. Ya. Jadi pelajar 24%, 24 kan 100 kali 250 juta berapa? Itu pelajar. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut ya, kita masuk ke apa itu narkoba. Oke, apa itu narkoba? Ya, tadi ada obat terlarang, apa lagi? Halo. Smile dong. Oke, apa itu narkoba? Oke, narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan-bahan berbahaya lainnya. Yaitu materi SMP kelas 8. Sudah smart toh? Ya. Nanti SMP harus selesai. Jadi itu materi SMP ya. Itu materi SMP itu di bagian saat aditif dan saat adiktif. Ya. Saat aditif itu kita bahas tentang ya menambah apa makanan. Kalau saat adiktif itu kita bahas tentang ya obat-obat terlarang. Yang ditangani adalah narkotika,
psikotropika dan bahan-bahan lainnya. Apa itu narkotika? Adalah satu yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan psikologis seseorang, baik itu secara pikiran, perasaan, dan perilakunya, serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi. Ya. Ketika orang menggunakan narkoba, dia rasa seolah-olah dunia ada pengilu. Ya. Bayangkan kalian lihat orang mabuk. Orang mabuk dia paling 1-2 jam. Kalau narkotika dia berhari-hari, bertahun-tahun. Dia sifatnya begitu. Kalian mau? Kalau orang mabuk 1 hari sekitar pusing, apalagi bertahun-tahun. Ya, itu ilustrasi itu sendiri gitu. Ya. Jadi dia bisa menimbulkan bagaimana tidak cara pemikirannya. Orang mabuk kalau malam dia mabuk, dia akan baterai sampai pagi. Kalau bayangkan selama 1 tahun, apa yang kalian rasakan? Maka kalau mau tidak mau itu, lewat stop. Oke, kita next. Ya, narkotika, apa itu narkotika ya? Salah satu obat yang berasal dari tanaman atau bukan, baik sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Ya, dari kalau orang sedang menggunakan narkotika ya, yang pertama mereka berpikir bahwa hidup ini adalah terus susah. Mereka mencari sesuatu yang seolah mereka ada di surga. Ada di surga. Oke, ya. Mereka berpikir bahwa dengan mereka menggunakan narkoba, mereka akan merasakan kenikmatan surga. Ya. Tapi apa di balik itu? Otak mereka semakin dibuat sebagai orang mabuk. Terus mereka ada namanya ketagihan ya. Ketagihan itu kalau dia misalnya, kalian bayangkan orang kalau ketagihan, misalnya ketagihan rokok. Kalian ada tidak merokok, apa yang dia lihat mukanya dia? Setiap orang tidak makan 10 hari. Ya. Jadi apalagi kita masih belum ada kerja begini. Apa nanti kita ya? Biasanya merokok itu juga. Ya minta maaf, mungkin teman-teman sudah merokok, minta maaf. Ya. Bayang kalau kalian belum ada pekerjaan begitu, kalau kalian sudah merokok, apa yang kalian mau beli rokok pakai apa? Bicara orang buang rokok sepuntung rokok. Kalian bayangkan apa yang mereka isap, jijik. Ya, jadi usahakan supaya jangan merokok juga. Apa keuntungan rokok? Ya, minta maaf mungkin ada yang merokok tapi coba untuk melipat. Ya, ini bukan ajaran sesat, tapi saya mengajak teman-teman gitu. Ya. Oke, kita lanjut. Ya, narkotika dibedakan ada 3 golongan ya. Ya, ada golongan yang pertama ya, hanya untuk ilmu pengembangan. Jadi narkotika pada awalnya dikembangkan untuk sesuatu, untuk ilmu pengembangan ya. Misalnya dalam medis, ya digunakan sebagai abuse dan lain sebagainya. Tapi pada sekarang ini orang gunakan untuk konsumsi. Ya, jadi itu sangat bahaya sekali ya. Ya, ini golongan 1 adalah hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan, tidak untuk terapi dan ketergantungan yang kuat. Yaitu ada heroin, kokain, dan ganja. Ya, ingat, heroin, kokain, ganja itu narkotika obat golongan 1. Heroin, kokain, ganja. Kalian ingat namanya. Jadi kalau ada yang tanya, ini ganja sedikit, 1 gram, kalian bayangkan 1 gram seperti apa? Gula pasir seperti apa? Tidak cukup. Sedikit saja. Mungkin ya kedebu ya, seperti. Bayang kalau sedikit kita coba, berarti kita lihat. Tahu sedikit itu berapa? Kita 200 juta. Tiap hari. Ada uang. Beli HP sesusah. Oke. Kita lanjut ya. Golongan 2, pilihan terakhir untuk terapi ya. Itu ada morfin dan petidin ya. Golongan 2. Morfin dan petidin. Kalian tulis supaya suatu saat kalau tentang ini ganja atau ini morfin, kalian harus ini. Ya, morfin dan petidin. Pas sedikit ini gunakan itu ya. Itu cuma untuk apa? Menahan rasa sakit. Ya. Dan yang ketiga adalah golongan 3. Ya, itu biasa sering digunakan dalam terapi, misalnya obat bius dan lain sebagainya di rumah sakit kebanyakan menggunakan. Saya belum tahu. Itu contohnya seperti kodein. Ya. Tulisnya codein. Bahasanya kodein. Oke, yang kedua, psikotropika. Ya, psikotropika lah saat atau obat baik alamiah maupun sintesis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan
pada aktivitas mental dan perilaku. Ya, jadi kalau psikotropika ini dia mirip ke narkotika, tapi dia bukan narkotika. Dia beda, tapi dia bisa buat kita ada kita gantung atau ketagihan gitu. Contoh psikotropika itu seperti apa? Ada yang minum obat tidur. Ini contohnya obat tidur. Ya. Kalau konsumsi obat tidur secara terus menerus, lama kelamaan akan ketagihan. Kalau mau tiap malam konsumsi obat tidur, kalau misalnya satu obat tidur harganya, bayangkan harganya cuma 50.000, satu hari 50.000, atau tidur siang tidur malam. Kalau tidur siang dia harus minum dulu, ya 50.000, tidur malam 50.000, setahun 100. Bayangkan kalau 1 minggu 700, 1 bulan berapa? 2.100.000, ada 2.800. Bayangkan kalau 1 tahun berapa? Itu hanya untuk obat tidur. Jadi kita yang masih muda-muda mungkin kita hindari gitu. Mungkin menurut kita narkoba belum ada di Indonesia, jadi belum ada ini loh. Tapi jangan sampai. Ya, jadi kita ya kalaupun belum ada, tapi kita harus punya pemahaman untuk menghindari sebelum terjadi. Jadi teman-teman, ini bukan sesuatu yang ini. Oke, kita lanjut ya. Jadi psikotropika tidak ada 4 golongan ya. Ya, golongan pertama itu biasa digunakan untuk pengetahuan, tapi tidak untuk terapi. Contohnya adalah MDMA, ekstasi. Ya, mungkin ada nanti sebentar yang ada punya HP nanti saya kirim materi juga boleh. Tidak apa-apa. Ya, supaya pulang kalau ada kesempatan baca-baca ya. Daripada tiap hari chat, SMS, main Facebook, baru story dong aneh-aneh. Oke, yang kedua, ada golongan kedua ya, bisa untuk terapi, tapi itu pilihan terapi ya. Ya, contohnya seperti amfetamin, metil, cyanide, dan metabolon. Dan yang ketiga, sering digunakan untuk terapi ya, ketergantungannya sedang, ya ketagihannya sedang. Ya, contohnya seperti fenobarbital dan lain sebagainya ya, nanti kita lagi materi. Ya, yang keempat adalah untuk terapi ya, ketergantungannya ringan ya, contohnya diazepam, glukosal dan lain sebagainya. Oke, yang berikutnya saat adiktif lainnya. Saat adiktif lainnya, ada yang tahu contoh saat adiktif lainnya selain narkotika dan psikotropika? Ada yang tahu? Contoh yang pertama, minuman alkohol. Minuman alkohol juga sekarang diatur dalam narkotika. Dan juga bagian dari narkotika. Ya, mungkin kita di sini sudah ada toh, dan minum sedikit-sedikit, jangan sedikit-sedikit minum. Lama-lama minum, jangan sedikit-sedikit minum. Jadi yang pertama adalah minum alkohol. Jadi sudah diatur dalam undang-undang. Bisa kalau orang buat kita kacau dan ditangkap narkotika, diproses hukum. Mungkin kita di sini tidak terlalu ras karena kita di sini ya di karena bilang ada dan lain sebagainya. Tapi di daerah lain, misalnya di Jawa ditangkap langsung diproses hukum, pidana dan denda. Ya, oke. Yang kedua adalah rokok. Ya, sekarang kita hitung. Ya, kita jangan terlalu pikir adenda dan hukum, kita jangan terlalu pikir di bagian hukumnya. Kita pikir bagaimana sosial dan ekonominya. Oke. Kita tinggal dalam kalau alkohol ya, sosialnya. Misalnya orang sumir konsumsi alkohol, apa yang dibuat di lingkungan? Misalnya orang bapak minum sopi, apa yang dibuat di rumah? Pasti dalam rumah kaca. Itu adalah satu efek pertama, dampak pertama. Apa manfaat sopi buat bapak sendiri? Apa manfaat? Manfaat ada minum sopi jangan lebih tambah berat, kamu kosong. Minum sopi yang untuk buat dia, ya buat seolah-olah dia. Ya, itu namanya contoh narkotika. Itu sudah masuk dalam aturan. Terus yang kedua ya, kalau kita tinjau ekonomi, misalnya satu botol sekarang berapa? Oke, misalnya satu botol sekarang berapa? Satu botol sopi. Ya. Mungkin apa? Kiser ya, saya tahu di sana kiser 35. Bayangkan 35 satu hari. Bayangkan satu botol 35.000 untuk satu orang. Misalnya kalau ada apa lagi ada
satu botol. Tuh. Kalau sudah botol berapa? 70.000. Tata ada 70.000. Satu minggu berapa? 490.000. Bayangkan satu minggu besar. Kerja 1 bulan dapat gaji 500.000 somo. 1 minggu kesal. Itu buat kita di sini tidak berpikir macam itu. Apalagi dapat gaji, apalagi sekarang apa yang tren-trennya apa? Angkat angkat ya. Lo kira sekali duduk minum kesal. Dia Superman mau bisa dalam 1 minggu. Bayangkan kalau dia tiap hari taruh 10.000 1 bulan. Satu hari 10.000. 10.000 kalau 1 bulan 300.000. Baru kena 500 ada kena satu angka berapa? 90.000. Ada kawan minum kesal. Kita makanya di sini kita orang katakan bahwa saya di sana mereka berpikir bahwa kita ini tidak bisa ya. Saya di jauh kalau saya kuliah dari mereka saya sangat tidak rasa tidak. Saya bangga mereka harus bisa. Apa jangan kalian berpikir bahwa kami dari timur daerah ketinggalan dan siswa-siswanya tidak mahasiswa-siswanya tidak. Saya bilang tidak ada yang begitu. Saya bantu mereka harus bisa. Saya bilang kita lihat saja nilai akhir. Kalau menurut pikiran mereka kita di sini adalah daerah yang tertinggal itu. Kita tidak bisa apa. Kita IQ kita sangat jauh di bawah mereka itu. Jadi kita belum apa ya misalnya belum ya masalahnya kita adalah mulai dari pembawaan dari kecil ya. Makanya sekarang kita harus berpikir ya, apa yang baik kita harus gunakan. Yang tidak baik kita lepas. Misalnya rokok lepas sebenarnya untuk. Atau ada merokok sehat. Ada merokok biasa dia sakit dia merokok dia sembuh. Atau ada yang sakit minum sopi sembuh. Sekarang di sini. Tidak ada toh. Berarti ada keuntungan buat apa? Karena gengsi apa gengsi? Bodoh juga. Sudah sama begini saya tahu. Oke, kita next. Oke, di sini ada gambar-gambar jenis narkotika yang paling ya saya paling begini supaya kalau ada yang bisa lihat ada ganja, ada bentuknya kayak daun ubi, lain sebagainya, sabu, ekstasi, bentuknya obat. Dan saya kirim materi ada apa yang saya kirim materi. Oke, kita berikutnya ini adalah contoh narkotika: heroin, kokain, sabu, ganja, ekstasi. Ya, ini contoh. Oke, jadi ini ada ini. Oke. Contohnya tadi kita bahas yang ada amfetamin ya. Amfetamin itu contohnya seperti istilah gaulnya sabu kristal. Apa dia gangguan? Gangguan sistem saraf. Ya, kalau sudah gangguan sistem saraf berarti ujung-ujungnya stroke. Kalau kalian tahu 3S, istilah 3S, mungkin saya dari SMA sudah istilah 3S, stres, stroke dan ada misalnya stres, stroke dan stroke. Kalau stres dia suka gunakan obat lebih baik ini tambah waktu stroke. Jadi gangguan sistem saraf ya. Kalau dia suka gangguan dia seminggu itu barat suka gangguan sistem saraf. Dia barat tidak stres terus setiap hari. Ketika stres terus setiap hari dia punya pengendara sampai ini dia akan menunjukkan namanya stroke. Setelah stroke dia akan menunjukkan namanya stroke. Jadi sebelum menunjukkan itu stroke mulai di sekarang. Oke. Yang berikutnya adalah ya alkohol dan lain sebagainya. Ya, dan seperti itu alkohol di sini tidak nih. Kalau alkohol yang keluar apalagi kelompakannya. Tapi di sini lain sekali. Minum alkohol itu sangat mereka taruh narkotika ini sangat bahaya di situ. Buat kita ketagihannya sangat tinggi di situ. Karena sekarang orang lebih suka namanya apa? Yang di botol-botol ini namanya apa? Apalagi orang tua apa? Pokoknya setiap saya. Anggur apa itu? Anggur sakit buat kita ketagihan nih. Ya, jadi orang bilang sekarang kalau orang suka ketagihan misalnya alkohol, lupa sakit saya hasil botol dulu. Toh ada yang segitu. Itu karena apa? Sudah ketagihan. Atau ada yang masa bulan tadi apa? Terus makanya kita harus
kita wawasannya kita harus berpikir ke depannya. Wawasan pemikiran kita harus terbuka. Ya, apalagi kita mulai dari kecil ya. Kita kalau langsung kita gini kita mau cegah agak susah. Tapi kalau kita masih sekarang sangat bisa. Ya, apalagi kita belum umur. Ya, saya lihat oh no, say no to drugs. Ya, katakan tidak pada narkoba ya. Ya, jadi katakan tidak pada alkohol, katakan tidak pada kelas 11 memang 1.500.000. Kan ada ongkos 1.500 satu hari makan beras satu orang. Bisa satu hari beras 3 mok. Nah, 2 hari 1 kilo. Satu bulan berapa? 30 kilo. 1 tahun berapa? Saya 6 bulan berapa? 180 kilo. Satu bulan 15 kilo. Kan 2 hari baru 1 kilo. 2 hari 1 kilo ini untuk satu orang. Saya berusaha untuk berpikir secara rasional. 2 hari 1 kilo. Berarti 30 hari 1 bulan. Berarti 15 kilo. 15 kali 6 bulan. 6 kali 15. 6 kali 5 berapa? Berapa? Berarti 90. Ya, 90 kali 10 900.000. 900.000 tambah tadi ongkos berapa? 1.500. 900.000 tambah 1.200 berapa? 1.500 berapa? 2.400. 2.400 yang kita keluarkan tiap bulan. Dan tadi yang masuk berapa? 4.200. Untung berapa? Itu belum lagi kalau tiap hari makan di kampus. Memang tuh, terpikir dulu. Sekarang kita tambah dimudahkan ya. Kalau bilang kita tapi nggak tapi ya menurut saya bersyukur lah. Ada daerah nggak supaya saya sekolah gratis. Kita harus manfaatin peluang ya. Bukan bilang sudah ya tapi yo kita tertinggal terus. Kapan orang aduh. Ini kita harus berpikir ya. Ya, misalnya contoh orang yang merokok awalnya karena apa? Karena bergaul. Kalau 2 orang di sebelah sudah merokok, saya sendiri soalnya satu waktu merokok. Pasti gitu toh. Ada mungkin ada yang suka merokok. Pasti kan ini satu waktu dulu toh. Karena kita gengs ya. Kalau bilang lah, lupa tahu cari duit. Lupa kan lupa tiap hari. Coba berpikir secara normal ya. Ini sini saya supaya jangan terlalu kering. Saya ada cerita. Saya punya teman sendiri. Dia saya sama kuliah dari kami dari Ratensoi ya. Makanya saya harus pulang selesai di kampus saya sendiri. Awal pergi kuliah orangnya polos kertas putih. Dan kita pernah ikut. Tapi karena dia bergaul dengan senior yang orangnya terjun ke sopi, rokok dan lain sebagainya. Apa baru semester 5 masuk putus. Karena apa? Dapat bidik misi, kuliah gratis. Dia bulan pemerintah kasih uang. Bayar 1 bulan 1.700.000. 700 kalau 6 bulan berapa? 700. Pemerintah kasih uang, lu kuliah gratis. Tapi apa yang dia buat? Karena dia orang polos. Makanya kalau kita harus di backup dari mulai sekarang. Semester 5 udah seputus. Karena apa? IPK-nya tidak memenuhi standar. Kalau kita misalnya kita yang bidik misi, IPK kita harus tinggi dong, bukan yang rendah. Kalau IPK kita rendah, bidik misi kita dicabut. Ya. Jadi kalian harus berpikir rasional ya. Kalau mau supaya orang jangan takut, dong saya dong. Saya cerita lagi supaya ini. Ya. Saya kuliah kemarin, ya mumpung mata kuliah paling susah. Saya tanya dong bilang apa? Dong geng jauh mau balas kita susah sekali. Kenapa? Mereka pikir kita dari daerah tertinggal. Kita semua tertinggal dalam pengetahuan, tertinggal dalam ekonomi, sosial, akal sebagainya. Mereka tidak menganggap bahwa kita ada gitu. Mereka pernah ngomongin kita ya. Sudah. Apa yang harus ditunjukkan dari situ? Kita harus berpikir rasional sekarang. Dan cerita saja ya, ini bukan cerita semua saya, tapi sebagai motivasi. Pas ujian apa yang mereka minta? Saya kumpul orang pertama. Nah, apa mereka minta? Kakak bisa bagi jawaban. Kakak bisa bagi jawaban. Beta yang tahu 1 nomor.
Saya kasih dia yang salam besar.